Sejumlah lembaga survei merilis hasil hitung cepat pasca pemilu 27 April lalu. Dari hasil hitung cepat yang dirilis sejumlah media, belakangan justru menuai polemik, terlebih dengan lembaga yang memperlihatkan kemenangan pasangan calon nomor urut 01. Pasangan lawan menilai bahwa apa yang ditunjukkan lembaga survei ini merupakan hoax. Lantas bagaimana tim lawan menanggapinya dan apa alasan pasangan calon nomor urut 2 mempermasalahkan hasil hitung cepat? Polemik hitung cepat Pilpres akan menjadi fokus dialog kami pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kami akan ajak Anda melihat informasi pengantar berikut ini. Badan Pemenangan Daerah Prabowo Sandi mengklaim unggul di Jawa Barat pada Pilpres 2019. Hal tersebut berdasarkan hasil hitung cepat dan survei internal yang dilakukan tim di lapangan. Sementara itu, tim kampanye daerah TKD Jokowi Maruf Jawa Barat mengakui kekalahan di Jawa Barat akibat hantaman politik identitas seperti halnya terjadi pada 2014 lalu. Pada pagi hari ini kita akan berbincang bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama di samping saya yaitu adalah Pak Haruswandaru, kemudian ada Pak Abdi dan juga Pak Rifki dan juga Pak Idam Holik begitu. Namun sebelumnya kita akan saksikan satu informasi berikut ini. Jawa Barat sementara di tingkat nasional 54%. Hal ini disampaikan Ketua BPD Jabar Prabowo Sandi, Abdul Haris Bobiho, saat mengadakan jumpa pers di Bandung sehari pasca proses pemungutan suara. Pasangan 01 di 39,5% dan 02 berada di 60,5%. Ini perhitungan kami di Jawa Barat. Dan ini menjadi dasar kami untuk terus berjuang, terus mengamankan sesuatu dan pengamanan terhadap perhitungan nanti di kecamatan. Sementara itu pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin memang diprediksi kalah di Jawa Barat berdasarkan hasil hitung cepat. Hal ini diakui Ketua TKD Jokowi Ma'ruf Jabar, Deddy Mulyadi. Menurut Deddy, hantaman isu politik identitas seperti juga terjadi pada Pilpres 2014 lalu berdampak sangat besar atas kekalahan pasangan Jokowi Ma'ruf di Jawa Barat saat ini. Persepsi atau pikiran orang Jawa Barat secara keseluruhan itu nyaris tidak mengalami perubahan antara persepsi tahun 2014 dengan persepsi hari ini. Itu menurut saya ikhtiarnya sudah sangat maksimal, bukan hanya pada pembentukan opini yang dilakukan, kemudian kampanye terbuka, bahkan gerakan door to door saya sendiri melakukan sendiri, tetapi rupanya itu tidak cukup bisa merubah pikiran dan pilihan masyarakat Jawa Barat secara umum. Meski demikian, jebloknya suara Jokowi Ma'ruf di Jabar tidak akan berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah pusat jika Jokowi kembali menjadi presiden. Ia optimis Jokowi dan Ma'ruf Amin sama-sama berkarakter profesional. Dari Bandung, Billy Molnavinkran, iNews melaporkan. Pada pagi hari ini sudah hadir narasumber kita yang kita akan ajak berbincang mengenai topik perbincangan pada pagi hari ini. Yang pertama di samping saya ada Pak Haruswandaru, beliau adalah perwakilan dari BKD. Kemudian ada Bapak Dr. Idam Holik, beliau adalah komisioner dari KPU Jabar. Dan juga ada Pak Abdi Yuhana dari perwakilan TKD. Saya ingin tanyakan dulu pertama ke Pak Haru dan juga Pak Abdi. Sejauh ini hasil quick count sementara dari internal seperti apa? Mungkin Pak Haru dulu silakan. Iya, jadi selain kita menyaksikan ya di TV, kita juga melaksanakan quick count internal. Quick count internal, oke. Ya, jadi dan itu kita komparasi. Dikomparasikan. Kalau memang hasilnya sama, kita sampaikan sama. Kalau misalnya berbeda, kita sampaikan berbeda. Jadi saya kira itu sebuah ruang ya, kita hargai sebagai sebuah hasil penelitian gitu. Tetapi tentu saja karena sifatnya masih sementara, namanya juga quick count gitu, makanya kita semuanya sepakat kita menunggu rekapitulasi di KPUD secara manual gitu. Oke, jadi tetap menunggu hasil dari KPU Jabar begitu ya. Saya ingin kepada Pak Abdi. Pak Abdi, sejauh ini bagaimana hasil quick count di internal TKD? Pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih ya, kepada seluruh rakyat Jawa Barat ya, yang telah menggunakan hak politiknya pada tanggal 17 April ya. Dan alhamdulillah ya semua proses penyelenggaraan pemilu ya, di Jawa Barat maupun nasional itu bisa berlangsung dengan damai dan kemudian juga dengan baik, dan yang perlu dicatat ya, rakyat datang ke TPS dengan gembira, itu yang paling penting.
Yang kedua, tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara pemilu ya, baik KPU maupun Bawaslu ya, yang terus bekerja keras ya. Bahkan kami juga menyampaikan duka cita ya atas meninggalnya berapa orang kan? 47 ya. Di Jawa Barat KPPS ini sangat luar biasa ya. Ini pejuang-pejuang demokrasi demi tegaknya demokrasi dan terselenggaranya pemilu ya, banyak yang meninggal. Tentunya ini juga menjadi hal yang mendapat perhatian dan tentunya kami TKD menyampaikan sekali lagi duka cita ya. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan quick count ya, saya kira kami sepakat, Pak Presiden Pak Jokowi juga sudah menyampaikan ya, kita menunggu hasil secara manual ya, apa yang nanti diputuskan oleh KPU. Karena itulah sebagai kita penghormatan atas suara rakyat yang diberikan pada Pilpres. Nah, adapun quick count ya, saya kira bahwa quick count ini kan sudah berlangsung sejak tahun 2004 ya, sejak pertama kali dimulai pemilihan presiden secara langsung. Dan tentunya kalau di Jawa Barat ya, kami juga tadi sudah disampaikan oleh Ketua TKD ya, bahwa kami memang tertinggal suara oleh pasangan 02 ya, tetapi secara nasional alhamdulillah Pak Jokowi menurut quick count ya, kami unggul dengan 54%. Namun demikian kami tetap menunggu ya hasil dari apa yang nanti dihitung secara real oleh KPU, dan tentunya kami akan menghormati semua proses rekapitulasi secara berjenjang yang akan dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Saya kira itu. Baik, jadi dari BKD maupun juga TKD masing-masing memiliki mungkin perhitungan juga ya, quick count juga dari internal. Saya ingin kepada Pak Idam, ini kalau kita bicara mengenai KPU Jabar pasti juga melakukan penghitungan juga. Sejauh ini seperti apa Pak hasil perhitungan di KPU Jabar? Dalam pasca pemungutan suara, ya, artinya pasca hari H, itu KPU Republik Indonesia memerintahkan kepada seluruh penyelenggara ya, pada tingkatan KPU Kabupaten Kota Indonesia untuk segera melakukan scanning dan pengiriman data ke aplikasi sistem penghitungan. Dan hari ini masyarakat Jawa Barat bisa melihat hasil penghitungan C1 melalui aplikasi Situng. Nanti bisa diakses di pemilu2019.kpu.go.id. Nah, kita memang mengedepankan transparansi dalam proses penghitungan suara. Oke, transparansi dalam perhitungan suara. Nah, ini kalau kita bicara mengenai polemik yang saat ini muncul adalah ketika ada dari pendukung 02 atau dari BKD dan BKN ini tampaknya merasa bahwa quick count yang ada di media saat ini tidak sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh internal. Kita masih akan terus membahas tema perbincangan kita pada pagi hari ini. Tetap bersama kami di News Jabar. Kami akan segera kembali usai jeda.